Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, selamat pagi teman-teman sepakat saya. Sebelumnya saya hormati Bapak Ustadz Fasih dan saya hormati teman-teman sepakat saya yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan atas setiap yang kita jalani. Langsung saja tema hari ini adalah ciri-ciri suatu tempat itu memberikan keberkahan. Jadi mungkin bagaimana agar tempat itu bisa memberikan keberkahan. Kita harus berikhtiar apa yang kita lakukan. Untuk saya sampaikan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ayyadahu bisyumusil anwari wal ma'rifati wal yaqin wa tadakkakat wat mahalat bidzalika dujaat ya kafarati wat talihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa alaina ajma'in. Amma ba'du, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah, dari RIS Brakat Jaya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam memulai aktivitas yang menjadi kewajiban kita semua, yaitu untuk bersama-sama mengkaji. Kali ini tema yang sebagaimana disampaikan tadi adalah tentang keberkahan. Keberkahan yang bagaimana keberkahan itu bisa kita raih, bagaimana keberkahan itu senantiasa ada pada diri kita semua. Kira-kira demikian. Pertama-tama yang harus kita ketahui pengertian ataupun definisi dari berkah ataupun barokah. Di dalam bahasa Arab, barokah itu bermakna kasratul khair, banyaknya kebagusan atau terjadinya akumulasi kebagusan, akumulasi kebaikan, ataupun terjadinya rentetan ya, kebaikan ataupun kebagusan. Ini pengertian ataupun definisi daripada barokah. Kemudian mengenai seperti apa ataupun ciri-ciri keberkahan itu terjadi, entah itu ada pada tempat, entah itu pada umur yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada kita, entah itu kepada harta yang kita miliki, itu seperti apa ataupun ciri-cirinya, bagaimana dianggap semua itu berkah, kehidupan rumah tangga yang berkah dan sebagainya. Jadi satu contoh dimulai dari ketika harta kita itu dinilai berkah adalah ketika harta yang kita miliki ini akan lebih membawa kita untuk lebih bersyukur, untuk lebih mengingat Allah, untuk menjadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tidak malah menjadikan kita lupa ya, kepada Allah, tidak menjadikan kita menjadi jauh ya, menjadikan kita justru terlena ya, justru dengan rizki ataupun harta kita tadi kita banyak meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban kita banyak melanggar hal-hal yang menjadi larangan yang sudah dilarang oleh Allah. Ini adalah keberkahan di dalam harta. Kemudian contoh yang lain misalkan keberkahan di dalam umur.
Dalam kehidupan kita, bagaimana umur kita itu berkah, artinya kita diberi umur itu banyak kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk mengaplikasikan umur ataupun karunia hidup ini untuk sebagaimana fungsi yang mana sudah ditegaskan oleh Allah bahwa fungsi kita ini ada, fungsi kita ini hidup adalah untuk beribadah. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya umur kita untuk memperbanyak amal ibadah di dunia ini sebagai sangu, sebagai bekal kita di akhirat kelak. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan hanyalah sebuah ujian, hanyalah sebuah jalan untuk menuju kepada Allah, yang mana jalan untuk menuju kepada Allah, untuk bertemu dengan Allah di akhirat kelak ini dibutuhkan banyak bekal. Ya, bekalnya ini tadi amal ibadah, kebaikan-kebaikan perintah-perintah syariat yang harus kita lakukan ini adalah bekal yang harus kita persiapkan sebaik-baiknya dalam mengisi kehidupan kita ini adalah umur yang berkah. Artinya tidak banyak menghamburkan umur ini dengan melakukan hal-hal justru yang bertentangan dengan syariat, justru yang bertolak belakang dengan hikmah ataupun tujuan daripada kita hidup, yaitu untuk beribadah. Kemudian contoh yang lain, keberkahan di dalam tempat keberkahan di dalam tempat diantaranya adalah ataupun ciri-cirinya di mana di tempat tersebut ini akan dirasakan suasana yang tenang, suasana yang dirasakan ini nyaman. Artinya bahwa karena di tempat tersebut itu banyak dilakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, entah itu sholat diisi dengan aktivitas-aktivitas sholat berjamaah, ataupun di situ ada zikir-zikir, ada tausiah-tausiah yang menjadikan rahmat ini turun di tempat tersebut. Ini kan menjadi aura dan vibrasi dari tempat tersebut ini akan menjadi sangat positif, dan ini akan mempengaruhi setiap orang yang berada di tempat tersebut akan merasakan kenyamanan, akan merasakan sebuah gelombang yang bagus, yang positif, yang mana di tempat tersebut karena dengan banyak aktivitas kebaikan tadi, ini artinya ada rahmat turun, ada malaikat-malaikat yang turun, yang senang yang tidak segan-segan untuk mampir untuk singgah di tempat tersebut. Dan ini akan menciptakan sebuah vibrasi, sebuah aura yang bagus, dan akan orang yang berada di dalamnya akan merasakan kenyamanan, merasakan sebuah harmoni, akan merasakan sebuah suasana yang nyaman. Ini diantara ciri-ciri ataupun contohnya. Kemudian juga keberkahan di dalam rumah tangga, misalnya. Rumah tangga ini akan terasa menjadi sebuah kehidupan, sebuah kebersamaan, harmoni, saling mengisi, di mana suami istri adalah pakaian satu sama lain, yang saling melengkapi, yang saling menutupi aib, menutupi kekurangan satu sama lain. Kemudian bersama-sama harmoni, selaras untuk menuju ke jalan Allah. Ini diantaranya pengertian ataupun contoh daripada barokah di dalam kehidupan berumah tangga, ataupun juga barokah yang lain, kurang lebihnya seperti itu.
Mungkin yang menjadi pertanyaan ya, yang menjadi permasalahan itu bagaimana agar kita bisa meraih keberkahan, kebarokahan itu. Ataupun pertanyaannya adalah dengan apa ya kita bisa meraih keberkahan, kita bisa mendapatkan akumulasi kebaikan, mendapatkan rentetan kebaikan yang bisa akan senantiasa ada pada diri kita, di lingkungan kita dan sebagainya. Maka untuk membahas itu ini mungkin agak panjang, tapi akan saya usahakan ya untuk disederhanakan ya. Intinya bahwasanya semua itu adalah kembali pada hati. Hati manusia, hati kita masing-masing, bahwa hati kita ini dituntut untuk mempunyai hati yang hidup. Maksudnya bagaimana? Jadi lawan daripada hidup itu adalah hati yang mati. Nah, ini tanda daripada hati yang hidup itu seperti apa? Ataupun bagaimana maksudnya hati yang hidup tadi? Jadi hati yang hidup itu diantara tandanya adalah, ataupun sebaliknya bahwa matinya hati ya. Di antara tandanya adalah ketika yaitu adamu kalau di dalam min alamati mautil qalbi adamul ketiadaan ya, adamul huzni alama fatahu minal muwafaqah, ketiadaan sedih ataupun susah ketika ada kebaikan-kebaikan yang terlewat, yang tidak kita lakukan. Kemudian wa adamul dan tiadanya penyesalan ya, tiadanya rasa senang, adamul farhi inda ta'at ya. Tiadanya kegembiraan, ketiadanya rasa nyaman ketika melakukan ketaatan, kita melakukan ibadah dan sebagainya. Ini sebagai indikator daripada matinya hati, alias hati ketika itu tidak hidup. Nah, terus bagaimana korelasinya? Ini agak sedikit panjang sebetulnya. Jadi ketika hati manusia ini hidup, dan sebab dari hidupnya tadi itu apa? Jadi kalau tadi tanda daripada matinya hati tadi, diantaranya tadi penyebabnya itu tidak hanya itu tadi, tapi ada diantaranya selain karena jadi sebab dari matinya hati tadi ini ada, paling tidak ada 3 ya. Ataupun sebaliknya hidupnya hati itu juga sebaliknya juga sama, ada 3. Yaitu pertama karena lupa ya. Kemana lupa pada Allah, lupa mengingat Allah, lupa zikir istilahnya. Kemudian nomor 2 yaitu dikarenakan suka melakukan kemaksiatan. Yang ketiga karena pergaulan ataupun lingkungan yang memang tidak baik. Ini menyebabkan hati yang mati, alias penyebab hati ini menjadi hidup adalah ketika senantiasa zikir, senantiasa mengingat kepada Allah. Pengertian zikir ini luas. Pengertian zikir ini luas, tidak hanya zikir itu ketika kita mengucapkan, melafalkan kalimah-kalimah thayyibah ya, istighfar, tasbih, tahlil, ataupun baca sholawat ya, ataupun baca Quran, ataupun mengingat Allah ya, mengingat kebesaran Allah, itu juga memang zikir. Tapi ada zikir yang paling utama, sebagaimana firman Allah, aqimis sholah li zikri.
yaitu sholat 5 waktu. Ini adalah akimis sholat ya. Jadi akimis sholat, dirikanlah sholat li dzikri, dalam rangka untuk mengingat aku. Dan ini jelas bahwasanya komponen utama, komponen dasar, pondasi dasar daripada hati ini bisa hidup adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya untuk meraih keberkahan yang paling utama, sendi paling utama, pondasi paling utama adalah sholat 5 waktu. Terus bagaimana korelasi sholat 5 waktu ini ya, kok sampai kepada keberkahan, kepada segala keberkahan dalam kehidupan tadi, termasuk keberkahan tempat dan sebagainya. Ini karena sholat ya, sholat itu sendiri pun itu juga tidak sembarangan dikatakan melaksanakan, tapi mendirikan sholat. Perintahnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Artinya apa? Kita melakukan sholat tadi, melaksanakan rukun, melaksanakan syarat dan rukunnya dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti ya, aturannya, mengikuti petunjuknya, kemudian dihayati ya, dengan khusyuk. Ini adalah tadi yang menjadi pangkal atau pondasi hidupnya hati tadi, menjadi pangkal, menjadikan akan menuju kepada keberkahan. Penjelasannya adalah ketika kita sholat, di mana fungsi sholat ini adalah mutahhiratun ya, mutahhiratinul qulub. Jadi sholat ini adalah pembersih hati. Kita ketahui ketika kita akan sholat, kita melaksanakan wudhu. Ketika kita wudhu, pada saat ini yang namanya manusia, setiap manusia siapapun ya di antara kita, itu punya yang namanya masing-masing ada setan yang mengikuti, yang senantiasa memonitor, yang senantiasa mengawal dimanapun. Maka ketika kita itu mengambil wudhu, disitulah setan mulai menyingkir, mulai menjauh dari kita. Karena tahu kita akan menghadap Allah, kita akan menjalankan sebuah tugas yang luar biasa, akan sowan dengan Allah, sebuah kewajiban dasar daripada agama ini. Maka setan akan menjauh. Dan ketika kita melakukan sholat tadi, di mana unsur di dalam sholat, jika kita lakukan dengan benar, kita isi tadi ya dengan khusyuk ya, dengan penuh penghayatan, maka di situ akan kita rasakan unsur-unsur khudu ya, unsur-unsur DP ataupun khudu ingkisar, merasa nelongso, merasa rendah, tazallul, merasa hina ya, merasa sangat butuh kepada Allah, merasa tidak bisa tidak butuh pada Allah, merasa sangat-sangat hina di hadapan Allah. Maka ketika itu muncul, itu terjadi dan dilakukan setiap hari 5 kali, maka yang terjadi apa? Maka yang terjadi adalah pembersihan hati dan pembersihan nafsu kita. Kenapa? Karena hati kita, sumber utama daripada penyakit kotoran hati kita itu adalah rasa adalah rasa tinggi hati, merasa mulia, ingin dimuliakan, merasa sombong, merasa kepingin membangga-banggakan diri ya. Ini adalah watak daripada sifat ya, dasar daripada nafsu kita ataupun kotoran-kotoran dalam hati kita. Maka ketika di dalam sholat 5 waktu, 5 kali sehari itu kita lakukan, di situ kita wujudkan rasa nelongso di hadapan Allah, rasa rendah, rasa hina, merasa sangat-sangat banyak dosanya di hadapan Allah, merasa sangat butuh pada Allah. Maka di situ akan pembersihan, terjadi pembersihan hati. Maka jika terjadi pembersihan hati itu 5 kali dilakukan, maka hati kita akan bersih. Ketika hati kita bersih, maka otomatis nur-nur, di mana
sholat atau ibadah, aktivitas ibadah ini akan menghasilkan cahaya nur yang ini akan menerangi, akan memadangi hati kita. Dan juga fungsi berikutnya adalah sholat ini tadi, ya, sholat yang bagus yang dilakukan dengan baik tadi, ini akan membawa kepada pembuka miftahul ghuyub, yaitu pembuka pada alam malakut, ya. Artinya apa? Ketika hati kita bersih, bening, maka channel ataupun terhubung konektivitas ya dengan Allah maka akan semakin jelas. Ibarat kalau saluran ya, apa namanya, channel kita ini buruk ya, banyak gangguan, maka kualitas konektivitasnya akan jelek. Tapi ketika itu bersih maka kita akan menjadi lebih dekat, menjadikan lebih connect dengan Allah. Kemudian selanjutnya akan menjadi munajat, sarana munajat, sarana mengadukan diri. Maka ketika di dalam sholat, di mana di situ ada nutrisi kita, yang kita butuhkan apa? Yaitu gerakan-gerakan di dalam sholat. Kita sujud, kita ruku, ya kita berdiri, ya. Kemudian bacaan-bacaannya, ada bacaan Fatihah, bacaan surat, ada tasbih dan sebagainya. Maka ada takbir dan sebagainya. Ini semua menjadi makanan, menjadi nutrisi daripada diri kita. Akan semakin membersihkan. Dan ini semakin kuat terhubungnya sehingga ada sarana munajat. Sowan dengan Allah ini akan lebih terasa dekat. Monitor dari Allah akan lebih terasa, sangat lebih terasa ya. Sangat signifikan 5 kali sehari itu jika kita lakukan. Maka yang terjadi apa? Hati kita semakin bersih, semakin bersinar. Karena hati ini adalah pusat dari segala aktivitas kita, baik zohir, ya, aktivitas fisik maupun aktivitas hati, pikiran kita. Ketika motor, ya, ketika pusat kita pembangkit daripada itu semua yang namanya hati ini bersih, diliputi dengan sinar, ya, maka yang terjadi hasil ataupun yang muncul dari perilaku, yang muncul aktivitas-aktivitas dari kita adalah hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mengarah kepada kebaikan, hal-hal yang mengarah menuju jalan Allah, dan akan terang ya, tidak tersandung-sandung sebagaimana ketika hati ini gelap. Maka jelas kalau hati kita gelap, ibarat lampu kendaraan kita jika gelap, maka kita akan banyak nabrak-nabrak ya, tersandung-sandung. Maka ketika ini tadi ya, hati kita ini bersih, diliputi dengan sinar, merasa senantiasa dipantau, dimonitor oleh Allah, maka akan lurus ya. Aktivitas-aktivitas yang keluar ini akan senantiasa pada kebaikan-kebaikan. Maka dikatakan fungsi daripada sholat ini, barokah daripada sholat ini adalah tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah kepada kekejian dan perbuatan mungkar. Jadi fungsi ataupun barokah dari sholat, begitu juga dengan sholat berjamaah. Ada sebuah kisah seorang sipir penjara, penjaga penjara. Sudah 30 tahun lebih menjadi sipir tadi. Punya pengalaman ketika ada orang masuk penjara karena suatu kasus dan dia itu ditangkapnya ya, ataupun tertangkapnya itu ada ketika malam hari. Dia itu seringkali setiap orang yang masuk tertangkap di dalam ketika waktu malam hari tadi itu mesti ditanya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah kamu biasa sholat berjamaah isya? Jadi setiap orang yang tertangkap malam dan dimasukkan penjara, itu semua ditanyai. Ternyata selama 30 tahun lebih itu tidak ada satupun yang menjawab dia biasa melakukan sholat berjamaah isya. Artinya bahwa jamaah isya itu terbukti tidak
bisa ataupun tidak akan menjadikan orang ini terjerumus dalam kejahatan, ya, dalam kemaksiatan, alias bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar di malam hari. Itu kalau 5 hari sekali, ya berarti dalam 24 jam ya, itu bisa akan mengontrol, menjadikan tameng dari setiap orang tadi. Itu jika sholatnya sekali lagi dengan catatan dilakukan dengan baik ya, dengan khusyuk ya. Ini jadi ketika hati tadi sudah ada di situ, ada sholat ya, di dalam sholat yang baik ya, kemudian juga ada aktivitas-aktivitas zikir yang lain di luar sholat ya. Kita baca Quran, kita senantiasa ingat kepada Allah, kita membaca kalimah-kalimah thayyibah, bersolawat dan sebagainya di sela-sela waktu senggang kita, maka otomatis ketika orang berzikir tadi ya, maka setan juga demikian. Jadi ketika selesai sholat, maka setan akan berusaha kembali ya, mendekat untuk menyusup di dalam diri kita ya, untuk berusaha menjerumuskan kita ya. Maka jalan satu-satunya agar kita bisa terhindar, jalan satu-satunya agar kita bisa selamat ya dari godaan ataupun penyesatan, karena memang tujuan daripada setan ini ingin menyesatkan, ingin merusak manusia adalah dengan memperbanyak zikir. Karena dengan zikir tadi maka otomatis setan akan menyingkir, akan menjauh ya. Yang asalnya mendekat, berusaha untuk masuk ya, berusaha untuk menyusup di dalam hati kita, ini akan menjauh. Jadi aktivitas zikir tadi ini juga menghidupkan hati tadi ya, sehingga otomatis kehidupan kita akan menjadi lebih positif, itu jelas. Jadi tadi yang menjadikan sebab hidupnya hati tadi pertama adalah zikir tadi. Di dalam zikir tadi di situ yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kemudian berteman dengan orang-orang soleh ya. Berteman dengan orang-orang soleh ini juga akan menghidupkan hati. Artinya bergaul, lingkungan kita juga harus kita pilih orang-orang yang baik. Jadi lingkungan ini menentukan sekali. Makanya orang-orang tua dulu itu kalau mencari menantu ya, orang tua dulu itu dilihat dulu siapa temannya. Kalau temannya ataupun lingkungannya ini golongan orang-orang yang tidak baik ya, itu tidak jauh beda ya, dengan lingkungannya. Maka oleh karena itu termasuk ini tadi menghidupkan hati ini adalah dengan mencari pergaulan ataupun mencari lingkungan yang baik. Kemudian juga penyebab dari hidupnya hati tadi adalah senantiasa kita berbuat taat ya, akan beribadah ya, kegiatan-kegiatan kebaikan, ketaatan-ketaatan kita, itu semua akan menjadikan semakin hidupnya hati kita. Nah, dari situlah, dari situ apa artinya bahwa sebaliknya hati ini tidak akan mati. Sebab kalau hati ini sudah mati, dikarenakan apa? Dikarenakan banyak lupa. Permasalahan sholatnya, sholat 5 waktu ini dikatakan kurang ataupun mungkin bisa jadi non sewu, misalkan ditinggal. Begitu juga aktivitas-aktivitas pendukung yang lain, ya, zikir dan juga ibadah-ibadah yang lain, kemudian plus lingkungan yang tidak baik, ya. Maka yang terjadi adalah hati akan menjadi mati. Kalau hati menjadi mati, maka yang terjadi apa? Yaitu
tandanya tadi tidak ada penyesalan ketika melakukan maksiat, tidak ada rasa susah ketika kita terlewat dari perbuatan yang baik. Jadi kita ketinggalan melakukan aktivitas ibadah ataupun kebaikan, kita tidak merasa rugi ataupun menyesal ataupun sedih. Sebaliknya juga demikian, kita yang melakukan aktivitas maksiat itu tidak ada sedih. Ini adalah petunjuk ataupun tanda kalau hati kita itu mati. Kalau sudah demikian, maka jangan diharap keberkahan-keberkahan akan diraih, akan diperoleh. Karena sumber daripada keberkahan itu semua adalah rahmat Allah yang turun. Rahmat Allah yang turun tadi adalah kepada orang-orang yang diridhoi. Apa orang-orang diridhoi? Cirinya orang diridhoi adalah orang yang mana ada tampak di situ ketaatan. Ciri-ciri kehidupannya yang menonjol adalah ketaatan. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya itu tampak pada dirinya. Itu adalah orang-orang yang ciri-ciri orang diridhoi Allah. Inilah orang-orang yang akan dicurahkan rahmat, yang akan mendapatkan keberkahan tersebut dimanapun dia berada, baik di dalam sendi-sendi kehidupannya, apakah itu di hartanya, apakah itu dalam kehidupan rumah tangganya, di tempat kerjanya, maka keberkahan-keberkahan itu akan bisa diperoleh. Tapi ketika tanda itu tidak ada, alias yang justru yang terlihat itu adalah orang yang punya ciri dimurkai oleh Allah. Apa orang dimurkai? Ya berarti otomatis tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Cirinya apa? Cirinya adalah yang menonjol, yaitu yang tampak pada dirinya adalah kemaksiatan, ya, tidak melaksanakan perintahnya, meninggalkan perintahnya, ya, melanggar larangan-larangannya. Ini menunjukkan ada tanda orang yang dimurkai Allah. Artinya bahwasanya untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan itu maka tidak bisa tidak, pertama hati kita harus kita perbaiki. Memperbaikinya bagaimana? Menghidupkannya bagaimana? Maka tadi dengan paling utama, sendi utamanya melakukan sholat 5 waktu, ya, secara baik, mendirikan sholat 5 waktu, kemudian diiringi dengan zikir-zikir, ibadah-ibadah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, dan juga pergaulan ataupun lingkungan yang baik. Ini adalah pembentukan karakter dasar daripada setiap orang muslim. Kemudian kalau sudah demikian, ini sudah terbentuk yang namanya hati yang hidup, maka untuk menuju keberkahan-keberkahan, untuk menuju meraih keberkahan-keberkahan yang besar, keberkahan-keberkahan yang lain dalam sendi kehidupan kita, itu akan bisa kita raih. Ciri-ciri tadi kembalinya kepada seperti apa itu tadi pertanyaan awal ataupun pembahasan kita awal adalah ciri-ciri tempat, ya. Kalau tempat itu di situ diisi dengan orang-orang yang positif, orang yang punya karakter tadi, hati yang hidup, yang tentunya punya karakter, punya kepribadian, punya perilaku yang baik, maka vibrasinya pun akan menjadikan sebuah keharmonisan di dalam tempat kerja,
Itu adalah ciri-ciri di antara keberkahannya. Kemudian di situ karena diisi dengan aktivitas-aktivitas ibadah, maka rahmat Allah akan turun di situ. Malaikat-malaikat akan senang, tidak akan segan untuk mampir di tempat tersebut. Itu akan dirasakan kenyamanan, akan dirasakan mungkin dari sisi juga yang lain. Ya. Orang lain yang datang di tempat tersebut juga akan merasakan aura yang positif di situ. Kemudian juga dari sisi harta, jika kita betul-betul bisa meraih ataupun memperoleh ya, harta tadi yang halal dengan cara-cara yang halal, kita bekerja, kita punya penghasilan dengan cara-cara yang diridhoi, maka otomatis keberkahan itu juga akan tampak ya. Walaupun mungkin bisa jadi kadang-kadang penghasilan orang tidak seberapa, tapi bisa mencukupi karena Allah memberikan rizki-rizki yang tidak terduga. Ataupun sebaliknya kadang ada orang yang penghasilannya besar tapi tidak pernah bahagia. Di dalam rumah tangganya mungkin banyak sekali permasalahan. Dirinya senantiasa merasa bahwa hidupnya hampa dan sebagainya, padahal bergelimang harta itu sekarang ya tidak sedikit bisa kita jumpai seperti itu. Jadi kalau harta kita ini barokah, maka tentu saja inilah yang ideal, inilah yang dituntut oleh syariat. Jadi itu kalau bisa kita rasakan, maka tanda bahwa itu ada keberkahan di dalam harta kita. Tidak menjadikan harta kita semakin jauh dari Allah, tapi senantiasa merasa bersyukur dan kepingin mendekatkan diri senantiasa kepada Allah. Juga dalam kehidupan kita ya sehari-hari, ya tentu saja semuanya ini tidak bisa tidak harus melalui sebuah upaya-upaya pembelajaran, upaya-upaya belajar, yaitu dengan kajian semacam ini. Itu juga di samping punya vibrasi, di samping punya aura yang baik ya, di tempat kerja ataupun dimanapun kita berada, itu juga akan menjadi nutrisi kita yang akan bisa menjadikan penerang ya, menuntun ya, setiap langkah kita dalam kehidupan kita, sehingga perjalanan kita itu akan benar. Jadi itu kunci, itu adalah ciri-ciri keberkahan, entah itu di tempat ataupun di dalam setiap langkah kita ya, apakah di dalam umur kita ya, di dalam kehidupan rumah tangga kita ya. Jadi tidak bisa tidak unsur untuk bisa diraih keberkahan itu, maka pertama adalah hati kita ya. Bagaimana bisa menghidupkan hati sebagaimana tadi. Kemudian terus kita upayakan untuk senantiasa terus meningkatkan diri ya, menambah ilmu dengan kajian-kajian. Karena tidak bisa tidak kita ini adalah makhluk ya. Makhluk sebagai manusia ini tadi ya, sebagaimana tadi adalah tujuan kita hidup ini adalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Jadi seringkali kadang orang sering lupa ya, bekerja keras. Kadang cinta dunianya ini, maksud cinta dunia ini kadang-kadang seringkali ngoyonya tadi itu sampai mengorbankan ibadahnya, mengorbankan aktivitas yang menjadikan dia lebih dekat dengan Allah, ini menjadikan berkurang. Seringkali ini sering membawa orang menjadi jauh dari Allah, sering menjadikan penyebab dari matinya hati. Termasuk juga perbuatan maksiat itu jika tidak segera kita taubati, kita istighfar, ini rentetannya juga akan membawa. Akan semakin kita akan mati, yang menjadikan penyebab matinya hati, akan menjadikan penyebab tercegahnya kita, akan menjadikan kita itu malas ya, keengganan kita ya untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Sebagaimana kalau orang sholat malam, orang bisa rajin sholat malam, ada orang yang sulit. Itu kadang-kadang faktornya itu tadi ya,
Karena ketika banyak aktivitas, mungkin kecapean ya bisa jadi di siang hari sehingga tidak kuat. Tapi yang sering terjadi itu karena aktivitas-aktivitas ya, kemaksiatan dan sebagainya ini menjadi penyebab kita sulit. Karena ibadah bangun malam itu juga berat ya. Bagi nafsu kita itu berat. Yaitu sarana pendekatan diri yang baik adalah ketika kita sholat malam, karena di saat itulah betul-betul channel ataupun saluran kita itu ibarat sedang bersih-bersihnya ya, sedang dalam keadaan tidak crowded ya. Sehingga kita memohon kepada Allah ya, itu akan banyak diijabahi ya. Akan peluang untuk diijabahi itu besar sekali. Dan juga kondisi hati kita itu sedang lagi ibarat dalam kondisi beta ya. Kondisi di mana kondisi yang terbaik ya, untuk kita komunikasi dengan Allah. Maka di saat-saat itulah kita mohonkan apapun keinginan kita mohon pengampunan pada Allah ya, agar kualitas hidup kita semakin baik. Rizki kita akan semakin ditambah, karena dengan sholat malam tadi ini juga kunci bagaimana agar kita mengarungi aktivitas yang hari ini bisa ya bisa disinari dengan aktivitas sholat malam hari tadi. Artinya bahwa pengaruh ataupun aura dari sholat malam ini akan mengiringi orang-orang yang mengerjakannya sampai pada aktivitas sehari-hari akan menjadi lebih berkualitas, lebih positif. Kira-kira sampai di sini barangkali ada penjelasan saya mungkin yang masih kurang jelas ya. Monggo kalau ditanyakan ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baik yang terkait dengan tema ataupun yang tidak, monggo, saya sangat terbuka sekali ya. Monggo. Ini saya mau tanya. Ya. Kira-kira ciri-ciri atau dampak real dari keberkahan itu hilang itu seperti apa ya, Ustaz? Kan kalau dari hati itu kan hati kita tadi yang tidak bersih gitu, tapi mungkin dampak realnya dalam kehidupan itu. Kira-kira ya. Ya, jadi ciri-ciri dari keberkahan ya, ataupun dampak real yang bisa kita rasakan ataupun orang lain ya, merasakan adalah hati kita itu semakin tenang ya. Hati kita akan semakin tertambat kepada Allah ya. Kita akan senang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah ya. Kita senantiasa kepingin ya, merasa dekat ya, kepingin jangan sampai hati kita ini tergelincir ya, jauh dari mengingat Allah ya, ataupun bahkan hal-hal yang jelek ya, hal-hal yang mungkar. Kemudian juga keberkahan yang lain, rizki yang kadang-kadang ya, di luar dugaan, di luar dari perhitungan kita. Ada pertolongan dari Allah, ya. Ada solusi atas segala permasalahan. Itu semua adalah di antara yang bisa kita rasakan. Kemudian juga orang lain pun akan merasakan vibrasinya, bahwa bertemu ataupun bergaul dengan orang-orang yang demikian itu akan dirasakan nyaman. Apalagi kalau kita ini berhubungan dengan di dalam bisnis itu dengan banyak kalangan ya, itu akan terpancar aura-aura yang bagus, yang positif. Itu akan menjadikan konsumen atau customer itu akan bisa ada aura, ada hal-hal yang positif yang tervibrasi di situ. Dan ini adalah yang akan dirasakan beda ya. Jadi ketika kita itu bertemu itu bisa kita contohkan ya. Kita bertemu dengan orang-orang dari kalangan katakanlah yang
banyak ya berbuat maksiat, orang-orang yang jauh dari agama, yang akan kita rasakan itu akan lain. Vibrasinya ya, akan auranya itu tidak akan senyaman, tidak akan nyaman yang kita dapatkan ketika kita bergaul atau berkomunikasi dengan orang-orang yang punya tadi ya, keberkahan ya. Di dalam hatinya ini ada hidupnya hati tadi ya. Jadi insya Allah itu akan kita rasakan ya, yang nyata ya dalam kehidupan kita. Jadi banyaknya permasalahan yang namanya di hidup dunia ini tidak akan pernah terlepas dari permasalahan, tapi Allah akan banyak memberikan jalan. Jadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan itu kuncinya, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, diberikan solusi. Jadi yang menjadi masalah itu seringkali yang jauh dari keberkahan itu banyak orang menghadapi permasalahan ataupun terkena musibah, permasalahan berat, justru lari dari Allah. Nah, ini yang kontraproduktif. Nah, ini yang akan semakin jauh dan bukan menjadi penyelesai ataupun solusi, justru akan semakin rumit dan juga akan menjadikan semakin jauhnya dari Allah, akan semakin dekat dengan murka Allah. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi itu adalah hal yang nyata, belum lagi kalau dampak yang baik ya mesti yang namanya pahala, kebaikan yang tidak nyata ya, pahala-pahala ya, itu akan kita dapatkan juga. Jadi keberkahan ini bisa meliputi sesuatu yang nyata ataupun yang tidak nyata tadi. Kira-kira demikian. Monggo yang lain, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Nggih, monggo Mas Kiki. Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jadi tema ini menarik Ustaz. Jadi saya ada pertanyaan pertama. Saya juga pernah dulu itu bekerja di perusahaan, di mana perusahaan itu, mohon maaf ya, memang perusahaan besar kan, tapi lingkungan bagian saya itu kurang baik. Justru saya itu malah terkejut untuk sholat saja saya itu kesulitan. Sholat jaraknya pertama jauh untuk musolanya, yang kedua waktunya pendek, dan di situ memang nggak ada tempat untuk musola. Jadi akhirnya sholat itu di ruang-ruang rapat, dan memang ada muslim ada non muslim. Jadi yang muslim akhirnya kayak terpengaruh. Jadi ya kita sama nggak memperlihatkan identitas, jadi nggak terlalu ngurusin sholat. Dan banyak yang muslim itu akhirnya budayanya ikut yang non muslim. Jadi intinya ya ada yang pernah sampai makan daging terus diundang di klub malam. Jadi walaupun memang secara prestis atau secara harga diri kita dilihat di luar itu kita ini bekerja di perusahaan yang punya nama, gitu. Tapi di lingkungan dalam sebenarnya kita ini cabi-cabi biasanya gitu ya. Artinya walaupun mungkin secara gaji, secara tunjangan dan lain-lain itu jauh dari yang lain, tapi kita merasa nyaman. Bahkan kita sedih gitu. Kita melewati takut nanti kalau menerus seperti itu kita akan kehilangan rasa sebenarnya kenyamanan yang kita inginkan. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Hari ini kan mungkin bisa jadi banyak teman-teman yang di luar sana atau bahkan mungkin teman ada di sini itu kurang memperhatikan hal itu.
pamor, bagaimana harga diri kita di atas di mata masyarakat bekerja di sini itu lebih dapat gengsi, tapi nggak tahu ya keadaan di sana itu bisa jadi mereka teman saya itu di Bea Cukai itu sampai kepingin resign itu. Karena gara-gara bukan masalah tapi kenyamanan bekerja di situ. Mungkin banyak hal-hal yang tidak, mungkin kejujuran di situ kurang di sini, karena kan itu lahan-lahan yang banyak nepotisme, korupsi di situ kan Bea Cukai. Nah, itu bagaimana lain ada iuran biasa aja, ya standar aja, tapi mungkin kita berusaha menerapkan kenyamanan lah. Kita berusaha menerapkan sesuatu yang berdasar agama. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua begini, ada juga pandangan bahwa orang itu yang kurang biasanya tidak sholat atau sholatnya tidak lengkap. Bisa jadi wong sholat aja kita masih melakukan maksiat gitu loh. Ya, yang penting itu kan berbuat baik. Biasanya ada pandangan seperti itu. Jadi sholat nggak sholat kamu tetap aja maksiat gitu. Ya mending saya nggak sholat, sama-sama mungkin ya kita bisa berbuat baik. Ya, akhirnya mereka berpandangan bahwa ya wes nggak perlu lah kita terlalu sholat atau apa. Kamu aja sholat juga masih maksiat gitu. Jadi akhirnya mereka nggak usah terlalu memikirkan sholat. Itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan kedua tadi tentang apakah sholat seperti tadi, bahwa sholat tapi kok masih melakukan maksiat, masih biasa melakukan maksiat. Ini sebetulnya sholat itu memang punya fungsi dari tanha anil fasya wal munkar. Artinya kalau itu dilakukan dengan benar, dengan baik, dengan kekhusyuan, dengan aturan main yang benar, maka itu akan terjadi. Nah, terus bagaimana kalau banyak dijumpai orang yang ternyata walaupun sholat tapi kok biasa melakukan maksiat? Ya tentu di sini berarti juga bukannya kok salah. Artinya bahwasanya yang salah ini adalah sholatnya masih tidak sampai pada tahapan itu karena belum belum dikatakan baik sholatnya. Justru kalau sholatnya ini tidak bisa membawa kepada tanha anil fasya wal munkar tadi, menjaga kepada kemungkaran dan kekejian, nah ini justru ini dipertanyakan. Artinya bahwa orang yang seperti ini sebetulnya akan semakin jauh. Kenapa? Dikarenakan ada sesuatu yang salah pertama di dalam sholatnya. Kemudian juga dari sisi tadi fungsi dari sholatnya yang tidak berjalan tadi, ya sudah barang tentu kalau banyak melakukan perbuatan maksiat ini akan semakin menggerus. Jadi bukannya orang ini jadi ketika orang banyak melakukan perbuatan maksiat tidak ditobati, tidak diistighfari, maka akan berujung kepada terkikisnya hati yang hidup tadi, terkikisnya keimanannya, sehingga semakin lama akan kemaksiatan akan mencegah pada ibadahnya. Jadi mungkin semakin malas melakukan ibadah, semakin berat melakukan ibadah, semakin sulit khusyuk untuk melakukan ibadah. Dan itulah dampaknya. Kemudian dari masalah tadi pertanyaan terus ada yang nyeletuk bahwa kalau gitu percuma. Ini bukan percuma. Justru orang yang sholat tapi masih berbuat maksiat itu masih mending. Itu betapa nanti kalau tidak sholat justru akan semakin rusak, semakin besar melakukan perbuatan maksiat. Jadi sebetulnya fungsi itu masih ada, cuman lemah. Fungsi mencegahnya ini tidak bisa kuat. Oleh karena itu orang yang nyeletuk ataupun berpendapat lebih baik tidak usah sholat, ini malah yang lebih fatal. Itu adalah fatalistik. Artinya bahwa justru dengan sholat tadi itu dia masih punya kontrol, ataupun paling tidak nantinya dia itu
masih ya di akhirat, ataupun dia itu masih dianggap sebagai orang yang punya pondasi, yang dia ya pondasi keislaman yang dia jadikan pegangan, yang dia jadikan bekal nanti. Walaupun mungkin nilainya tidak seberapa bagus ya. Daripada tidak punya sama sekali, tidak mengerjakan sholat sama sekali, pertanggungjawabannya ini yang berat. Karena dia tidak akan punya nun sewu sangu sama sekali ketika tidak mengerjakan sholat nanti di akhirat. Apa yang mau diandalkan? Karena sholat ini adalah kunci. Karena dengan sholat yang pertama kali ditanyakan, walaupun sebaik apapun dia itu di dunia, kata-kata ya, yang penting baik dan sebagainya, sebaik apapun yang dilakukan di dunia, amal apapun, sodako apapun yang dia lakukan sebesar apapun, kalau tidak sholat, nantinya pertanggungjawaban di akhir yang ditanyakan lebih dulu adalah sholatnya. Artinya apa? Menentukan sekali kunci bisa diterimanya amal-amal yang lain itu karena sholatnya. Jadi kalau sholat ini tidak dikerjakan, terus seakan-akan amal yang katakanlah punya sodako yang luar biasa, ya, miliaran tadi seakan-akan ya sia-sia, seakan sia-sia. Sulit ya kalau kuncinya ini tidak ada. Nah, ini fatalistik, pendapat semacam ini fatalistik. Jadi justru dengan sholat tadi minimal paling tidak itu dia punya kuncinya tadi, dia punya bekal. Jadi tidak bisa terus ndak ada artinya kalau amalnya sebanyak apapun tapi sholatnya tidak dilakukan ya, karena itu adalah kunci yang pertama. Diterimanya amal, ditanyakannya amal pertama adalah sholatnya, diterimanya amal adalah karena sholatnya tersebut. Ini pertanyaan kedua. Yang pertama tadi apa ya? Wah, waktunya kok sudah ini. Ya kira-kira kita menyikapi apa lingkungan yang tidak baik ya bagaimana? Tentu saja kita pilih lingkungan yang baik. Mungkin kalau kita bekerja atau ada teman-teman yang bekerja di lingkungan itu memang sulit. Betul-betul sulit kalau kita berada di lingkungan yang seperti itu, karena ini lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali. Di sana keberkahan kurang ya, ataupun bahkan mungkin ya, sangat minim ya, atau mungkin juga tidak ada. Nah, ini hal-hal yang sulit. Padahal yang kita cari ada keberkahan, maka tidak bisa tidak ya. Solusinya ya bagaimana agar kita bisa keluar dari situ, ataupun ya kita sambil menunggu momennya tadi ya sedikit menyiapkan untuk bisa keluar dari lingkungan seperti itu. Ya kalau memang tidak ada jalan yang lain, maka kita upayakan kalau lingkungan kerja seperti itu, maka di luar lingkungan kerja kita perbanyak ya. Lingkungan yang baik kita perbanyak pergaulan atau kajian yang bagaimana bisa membentengi. Itu paling tidak itu ya. Barangkali itu yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.